ketemukan juga tadi putusan Kapolri. Memang perintah si Ferdy Sambo untuk menembak. Tembak, woi, tembak, woi, tembak. Dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia jadi korban kegalauan dari seorang Ferdy Sambo. Yang ditemukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang, kemudian ada dipatah-patahkan itu jarinya. Seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Kemudian yang kedua, bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bekas tembakan, menurut para ahli yang hadir pada pemandian jenazah, bahwa para syuhada tersebut ditembak dari jarak yang cukup dekat. Kemudian juga bahwa menurut para ahli yang hadir, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut dilakukan ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Perjalanan panjang kasus penembakan Brigadir J ternyata semakin lama semakin banyak menimbulkan kesamaan dengan kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50. Persamaan yang pertama, CCTV mereka sama-sama hilang dan diduga kuat ada upaya untuk menghilangkan di baliknya. Persamaan yang kedua, korban sama-sama memiliki bekas luka tembakan di jenazahnya. Brigadir J punya bekas luka tembakan dari kepala belakangnya sampai tembus ke hidung, dari rahang bawah sampai tembus kepada bibirnya, di mana menyebabkan otaknya turun dari rongga kepalanya menuju tertelan sampai ke rongga perutnya. Dan luka tembakan yang ketiga dari dada sebelah kirinya tembus ke punggungnya. Luka tembakan yang keempat dari tangan sampai tembus ke sisi tangan lainnya. Adapun laskar FPI, secara total luka bekas tembakan ada sejumlah 18 tembakan. Kita ambil salah satu contoh, Faiz Ahmad Suku. Ditemukan di jenazahnya ada 2 bekas luka tembakan di dada kirinya, 1 di lengan kirinya dan satunya lagi di paha kanannya. Dan persamaan yang ketiga, korban sama-sama mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Brigadir J memiliki 6 retakan di kepalanya, beberapa jarinya patah, pergelangan tangannya patah, dan luka di sekujur tubuh lainnya. Laskar FPI bahkan sampai-sampai salah satu dari mereka alat vitalnya robek. Penyiksaan macam apa ini? Penyiksaan macam apa ini? Ini memang benar sebagaimana dugaan netizen. Pembunuhnya adalah pihak yang sama, yang membunuh dengan cara yang sama, menyiksa dengan cara yang sama. Maka dengan sebutan apa kita bisa menyebutnya? Psikopat? Wajar kan ketika kesamaan-kesamaan ini di saat kasus Brigadir J naik, tidak sedikit netizen yang menuntut usut ulang kasus penembakan di KM 50. Pasalnya kesamaan yang berikutnya, netizen menduga ada peran Irjen Sambo di dalamnya. Sebagaimana Irjen Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus penembakan Brigadir J dan pihak orang yang sama, dan ternyata ia adalah aparat yang menangani kasus penembakan di KM 50 tersebut. Yang kita semua tahu, tiba-tiba di tengah-tengah penyidikannya dihentikan, tiba-tiba kemudian tidak sedikit aparat yang diduga terlibat kemudian divonis tidak bersalah dan dibebaskan, dan sampai sekarang kasusnya tidak pernah tuntas terungkap. Namun Gusti Allah merasa arif, meskipun ada kesamaan yang sama-sama diduga ada upaya untuk merekayasa barang bukti dan memalsukan kasus Brigadir J yang dibilang awalnya tembak-menembak, ternyata penembakan tanpa perlawanan, pembunuhan berencana. Di mana kasus penembakan di KM 50 yang dibilang awalnya adalah upaya untuk melawan kepada aparat, ada upaya untuk merebut senjata aparat. Ternyata bukti-bukti lebih mengarah kepada penembakan tanpa perlawanan. Seandainya kasus-kasus ini benar-benar tidak bisa diungkap, Allah tetap akan menjalankan keadilannya. Sehingga pertanyaan terbesarnya kepada kita kali ini, bagaimana jadinya jika lembaga yang selayaknya melindungi masyarakat ternyata tidak sedikit diisi oleh orang-orang yang jahat, bahkan psikopat? Kira-kira bisa nggak ini dibersihkan? Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Kan itu saja sebetulnya. Ya. Negeri ini negeri vigilante, ya.
Itu presidennya tersenyum kemana, ada masalah besar, masalah apa, dia nggak ngerti ini urusan. Dia nggak paham. Kesejahteraan manusia. Ayuhan nas, untuk 6 nyawa yang dibunuh, tenang-tenang saja. Di Amerika sana, negara yang katanya tidak sama sekali tidak Islam, negara yang sama sekali tidak Pancasilais, mereka itu sama sekali tidak ada Pancasila di sana. 1 orang mati gempar seluruh dunia, hanya 1 orang mati. Ini 6 nyawa ditumpas, dan yang menumpas, yang membunuh mengakui lagi, mengumumkan dengan wajah yang benis. Apakah itu penghormatan? Apakah itu perlindungan? Apakah itu pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat? Kalau semboyannya katanya melayani dan mengayomi masyarakat, di mana itu apa 6 orang itu tidak tergolong masyarakat yang harus dilayani dan diayomi? Katakanlah andai kata dia penjahat, katanya ini negara hukum. Lalu di mana hukumnya? Apa konsistensinya? Kenapa mereka itu dibantai begitu saja? Ini kita harus peduli. Sebab kalau kita membiarkan hal ini ayuhan nas, wallahi kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Tidak boleh kita berdiam diri. Bukan apa-apa, walaupun tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan pekerjaan, tapi mereka adalah nyawa manusia. Sama saja agamanya Islam atau bukan Islam. Kalau mereka itu dibantai, disia-siakan, zalim kita membiarkannya. Ayuhan nas, camkanlah. Saya ingatkan lagi, di luar sana 1 nyawa bikin gempar negara. Bahkan bisa terjadi peperangan antar negara kalau sampai yang membunuh, yang melakukan adalah orang di luar negaranya. Tapi ternyata apa yang terjadi di sini, 6 nyawa yang katanya berperi kemanusiaan, katanya berkeadilan sosial, katanya semua musyawarah dan sebagainya. Di mana itu? Hanya di mulut saja, tidak ada artinya pelaksanaannya. Fakta baru terungkap. Di ruangan yang sama, 6 laskar dan Brigadir J dibantai. Jurnal 99 mengabarkan untuk Anda. Negara dikuasai pembohong mengunggah postingan di laman Twitternya. 21 persamaan tragedi #kilometer50 dengan kasus Sambo. Pertama, bohong, ada tembak-menembak. Kedua, ada penyiksaan terhadap korban. Ketiga, korban ditembak jarak dekat. Keempat, korban dibunuh lalu difitnah. Kelima, korban jadi tersangka. Keenam, pelaku tim polisi. Ketujuh, CCTV dirusak polisi. Bersama tragedi kilometer 50 dan kasus Sambo. Pertama, bohong, ada tembak-menembak. Kedua, ada penyiksaan terhadap korban. Ketiga, korban ditembak jarak dekat. Keempat, korban dibunuh lalu difitnah. Kelima, korban jadi tersangka. Keenam, pelaku tim polisi. Ketujuh, CCTV dirusak polisi. Kedelapan, barang bukti dihilangkan bahkan kilometer 50 diratakan. 9, rekaman HP warga dan kamera jurnalis dihapus. 10, otopsi tanpa izin keluarga. 11, petugas otopsinya sama. 12, peti mati tidak boleh dibuka. Ke-13, banyak bekas luka di tubuh korban. 14, diduga ada pencurian organ. 15, ada Land Cruiser hitam. 16, pelaku personil Satgasus Polri. 17, siaran pers penuh kebohongan. 18, Polri melindungi polisi pembunuh. 19, sponsor RP bela polisi pembunuh. 20, Kompolnas bela polisi pembunuh. 21, Komnas HAM bela polisi pembunuh. Komentar dari warganet, walau langit runtuh keadilan akan tegak selamanya, ujar Amir Syah. Selalu Allah punya makar atas setiap makar, ujar Widya. 21/2 ada yang tangannya tatuan, ujar Standar. Gusti Awam Bonton sare guys, ujar Widya. Karma bersatu usut kilometer 50 sama di Fumas Polri, kamu tuh yang jujur, ujar Kang Bacot. Cie yang nyari simpari nunggangin isu Sambo, ujar Roti. Cie sikapin hajingan, wah gimana nih, ujar Lina. Negeri kuasai pembohong. Pertanyaannya adalah, Beni, Mamoto, dan Hoirul Anam bikin hoax, mengapa belum juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara?
Ada apa ini? Mubahala kilometer 50 bergerak cantik dinamis. Terima kasih Opposite 6890 telah sukses menguliti kasus Sambo. Sukses membongkar Satgasus, sukses mengurai hubungan Satgasus dengan kilometer 50. Semoga Opposite 6890 selalu istiqomah berjuang, membela rakyat yang terzalimi, melawan rezim yang menzalimi. 10 poin fakta korelasi agama dalam kasus Sambo dengan kasus kilometer 50. A. Kasus Sambo. Pertama, korban Kristen. Kedua, dalang Kristen. 3, istri dalang Kristen. Keempat, tumbal Kristen. Pelaku turut serta Kristen. Kapolri yang mengusut Kristen. Negara dikuasai pembohong. Mungkin ini sebabnya kenapa produsen hoax tembak-menembak dalam kasus Sambo yang bernama Benny Mamoto dan Hoirul Anam belum juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mereka satu gengkah. Mubahala kilometer 50 masih bergerak cantik, efektif, dan dinamis. Mas Piu, Sambo, Baradae, dan kawan-kawan sudah sangat tenar sampai kampung-kampung. Di sela-sela kerja bakti obrolannya bapak-bapak soal itu, wallahu a'lam. Komentar dari warganet, hampir sama kasus Ariel dan kawan-kawan, lagi sarapan bubur, lagi di angkutan umum, lagi nunggu anak pulang sekolah. Ceritanya nggak jauh dari tato lumba-lumba, ujar RM. Kalau masih oncom juga nanganinnya ya sudahlah. GGS gara-gara sesimbo, ujar Iyash. Tapi nggak ada yang tanya agama mereka apa ya. Kalau si Sambo itu kiai, gue yakin Ruhut bakal teriak merdeka, ujar Jim. Damai Indonesiaku mengunggah postingan di laman Twitternya. HRS dan keluarga syuhada doanya insya Allah diijabah, doakan terus ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongan dengan keajaiban terbongkarnya para pendusta dan pembunuh negeri ini, bahwa hanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa dan Maha Penolong. Damai Indonesia, sadis, menembak manusia tidak bersenjata dan sudah menyerah jauh dari mental prajurit sejati. Tangkap semua pembunuh Brigadir J, tangkap semua dalam pembunuhan kilometer 50. Negara dikuasai pembohong. Kafir boleh berjenggot, giliran muslim berjenggot dituduh teroris. Sangat membanggakan sekali bukan? Pembohongan publik Ferdi Sambo dinilai lebih sistemis dan sadis daripada kasus Ratna Sarumpait. Karangan cerita Irjen Pol Ferdi Sambo yang membohongi publik lebih sistematis dibanding yang dilakukan Ratna Sarumpait. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menilai kasus Duren 3 yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, hampir mirip dengan kasus Ratna Sarumpait pada Pilpres 2019 lalu, yakni sama-sama membohongi publik. Namun perbedaannya dalam kasus ini terdapat korban yang menyebabkan kematian, ujar Saiful kantor berita politik Ermol Minggu 14 Agustus. Saiful menilai kasus penembakan Brigadir J yang sempat direkayasa yang berujung terhadap pembohongan publik terasa lebih lambat daripada menangani kasus Ratna Sarumpait. Bisa jadi, kata Saiful, karena kasus tewasnya Brigadir J menimpa petinggi Polri, di mana Irjen Ferdi Sambo sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri, sehingga menyebabkan adanya pendamaian atau dalam pengungkapannya lebih dari lagi banyak barang bukti sengaja dihilangkan. Karangan-karangan cerita yang membohongi publik dalam kasus ini tidak terlalu berbeda dengan kasus yang menimpa Ratna Sarumpait, namun lebih sistematis kasus Irjen Sambo karena melibatkan berbagai pejabat-pejabat penting di lingkungan Polri, ungkap Saiful. Ternyata ada Jenderal Bintang 3 rela mundur jika Kapolri tak tetapkan Sambo TSK. Siapa? Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada sosok Jenderal Bintang 3 Polri yang rela mundur dari jabatannya jika Kapolri Jenderal Listio Sigit tak tetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Saya tahu ada seorang Jenderal Bintang 3 yang datang ke Kapolri. Ucapannya begini, kalau Bapak Kapolri tidak mau laporan ini dan segera tersangkakan Ferdi Sambo, besok pagi saya mundur, ujar Mahfud dalam acara ILC Minggu 14 Agustus 2022.
Mahfud menambahkan jika sosok Jenderal Bintang 3 Polri itu sudah mau pensiun, sang Jenderal, kata Mahfud, mau mengakhiri tugasnya dengan baik dan bisa menuntaskan kasus ini. Kata si Jenderal ini, karena saya sudah mau pensiun, tidak ada gunanya juga kalau saya dicemari tidak mampu mengungkap kasus ini. Yang begitu-begitu kan publik nggak tahu juga, kata Mahfud. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan dan menetapkan 2 tersangka baru atas kematian Brigadir J. Tersangka tersebut ialah Irjen Pol Verdi Sambo dan Kilometer 50 selaku sopir. Dalam pengumuman penetapan tersangka tersebut, terlihat 10 jenderal menemani Kapolri saat melakukan konferensi pers di Gedung Ruta Tama, Mabes Polri hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Berikut daftar 10 jenderal tersebut, yaitu pertama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, kedua dan Korbrimob Komjen Pol Anang Revandoko, ketiga Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto, keempat Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Davoiri, kelima Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto, keenam Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, ketujuh ASSDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada, 8 Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendra Diana, 9 Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahar Diantono, 10 Dirtipidum Brigjen Pol Andirian Jajadi. 2 orang yang dizalimi dalam kasus Kilometer 50. Nabi SAW bersabda, maka pada doa orang yang dizalimi, waspadalah, sesungguhnya antara ia dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Marak berita atau tulisan yang mengaitkan peristiwa Duren 3 dengan doa Habib Rizik Syihab saat diadili di Pengadilan Negeri atau Mubalah Keluarga 6 anggota Laskar FPI bertempat di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Demikian juga Mubahala keluarga ke-6 syuhada yang meyakini bahwa putra mereka telah dianiaya dan dibunuh oleh aparat dengan keji. Bersamaan itu, soal tembak-menembak, aparat yang dikorbankan rusak dan hilangnya CCTV, rekayasa alat bukti, penganiayaan, pembunuhan berencana hingga Komnas HAM yang ikut dalam permainan Duren 3 dapat membuka tabir Kilometer 50. Doa orang-orang yang dizalimi dalam kasus Kilometer 50 akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini akan terkuak sebenarnya, termasuk pelaku dan perencana. Kasus Kilometer 50 adalah utang Polri dan Joko Widodo yang harus segera dibayar. Kesadaran lebih baik daripada penagihan paksa oleh Allah yang Maha Kuasa. Doa HRS dan Mubalah keluarga 6 anggota Laskar FPI serta sakit hatinya kaum muslimin yang peduli akan menggertakkan dan menggoyahkan. Kesombongan dan kebohongan itu sebatas waktu dan ruang. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Kami hanya menginformasikan, Andalah yang memutuskan.